Ternyata Yesus suka puasa, karakteristik Yesus Muslim. Ya, jadi bagaimana Gus? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Lagi-lagi teman-teman sekalian, kita akan membahas ya mengenai kandurun-kandurun ya. Saat ini Gus Subandi gitu ya, Sukrongcong apa namanya itu ya. Ini orang juga mulai aktif di TikTok ya. Yang mungkin sekali-sekali saya akan diskusi dengan beliau juga. Tapi kali ini teman-teman sekalian kita akan melihat videonya di mana mereka membahas tentang puasa ya. Ya mungkin karena kebetulan ini bulan puasa mereka, sehingga mereka mau cocokmologi. Mereka mau apa namanya itu ya mengganggu Alkitab lagi, dan mereka menafsir, mereka memaknai seenak mereka ya. Nah kali ini teman kita Jemayan Yassin ya itu sudah mereaction. Dan mari teman-teman sekalian kita simak bersama-sama apa yang dibahas dalam video berikut ini. Ternyata Yesus suka puasa, karakteristik Yesus Muslim. Ya, jadi bagaimana Gus? Ternyata Yesus ini puasa. Ya memang begini. Ya Yesus puasa gitu loh. Yesus puasa. Kalau kita lihat itu bisa di nih ya, sebentar. Matius 42 ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Nah, syariatnya sepertinya nggak sama ya. Dia 40 hari 40 malam. Jadi nggak makan nggak minum ya. Kalau kita kan ada buko itu pun per hari toh. Iya. Nanti kalau jumlah totalnya bisa 29, bisa 30 tergantung harinya ada berapa di bulan itu kan. Matius 42. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Nah, akhirnya laparlah Yesus. Ini seperti kita bahas beberapa waktu yang lalu. Yesus itu manusia, kenapa? Buktinya dia lapar gitu loh. Dari Matius 6:16. Dan apabila kamu berpuasa, dia ngomong ke muridnya ini, misalkan ini muridnya gitu ya. Dan apabila kamu berpuasa, nah gitulah kira-kira ya. Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi nggak boleh dikusut-kusutkan mukanya, dikusut-kusutkan itu nggak boleh. Ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Gitu loh. Apa ya kata orang? Kelihatan lemah supaya orang tahu kalau dia puasa. Itu nggak boleh gitu ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Maksudnya kalau misalkan Sepi ya berpuasa terus dikusut-kusutin gitu ya, dikusut-kusutin terus gimana gitu supaya orang tahu. Oh kalau Sepi puasa gitu ya, katanya Yesus itu ya sudah, kalau memang yang kamu mau itu penilaian orang, ya sudah kamu dapatkan apa yang kamu mau gitu. Nah, itu nggak boleh sama Yesus. Maksudnya jangan begitu ya. Kamu berpuasa karena Bapa. Kalau di dalam itu Yesus manggilnya Bapa gitu. Nggak boleh. Kalau kita apa ya? Ria ya. Iya. Ria. Jadi yang namanya ria ya nggak ikhlas gitu ya. Jadi begini, Matius 6:16. Dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu. Jadi muka itu harus berseri-seri ya, jangan muram mukamu ya. Supaya tidak seperti orang munafik gitu loh. Ini aku balik ya bahasanya ya. Kalau orang munafik itu ya, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, CRO supaya tahu ya. Oh, Sevi ini soleha, puasa terus Senin Kamis gitu ya. Nah, supaya tahu. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya kalau upahnya apa? Kamu mau apa? Mau dipuji ya? Ya wes. Pujian itu, oh Sepi soleha puasa terus ya sudah. Kalau mau itu yang kamu dapat gitu. Tapi tidak dapat dari penilaian Gusti Allah Agung gitu loh. Maksudnya Yesus. Makanya tidak boleh muram mukanya nanti seperti orang munafik. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama ya. Kalian bisa menilai sendiri teman-teman sekalian ya. Pasti kita akan heran bersama-sama. Kenapa kok di bulan puasa ini bukan fokus bahas Al-Quran, bukan fokus bahas tentang agamanya, malahan sibuk mengurusin agama Kristen. Apalagi menarasikan secara ngawur gitu ya.
Yesus berpuasa teman-teman sekalian bukan menandakan bahwa dia adalah Muslim atau beragama Islam gitu ya. Karena kata mereka itu Islam itu udah ada dari zaman Adam. Padahal kita tahu ya, semua orang tahu bahwa Islam itu muncul di abad ke-7. Ya teman-teman ya. Tapi ya beginilah ya umat kandrun yang selalu mencocok-cocokkan ya. Apakah ketika Yesus berpuasa lalu dia itu adalah seorang Muslim atau beragama Islam di situ? Tentu saja tidak ya. Tidak. Karena Yesus itu berpuasa punya tujuan, punya nilai, punya makna yang sangat dalam di sana. Dan kalau kita mau kupas itu justru ya kalau mereka punya otak nih, punya pikiran nih, ya seperti Gus Subandi nih, dia akan pikir harusnya bahwa kenapa sih ya Yesus ini bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Nabi mana yang bisa begitu? Ya, manusia mana yang bisa begitu? Karena dia bilang Yesus itu manusia. Ya, buktinya dia berpuasa, dia lapar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Yesus pun ketika berpuasa di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus bukan hanya sebagai manusia biasa. Karena manusia biasa tidak akan bisa melakukan itu teman-teman sekalian. Nabinya pun tidak akan bisa melakukan demikian. Ya, saya jamin tidak akan bisa. Makanya kita tidak temukan toh mujizat-mujizat nabinya itu seperti apa. Nah, jadi jelas teman-teman bahwa mereka ini hanya sibuk mengurusin agama Kristen, tapi mereka tidak sibuk mengurusi kenabian nabi mereka gitu ya. Kemudian kok bisa ada nabi dari Arab gitu. Sementara kan Alkitab, Taurat, Zabur dan Injil berkata semua para nabi itu harus dari Bani Israel. Kok loh satu-satunya nabi dari Arab, ada apa gitu. Ya mungkin ini yang diselidiki kemudian gitu. Benar gak Nabi Muhammad ini dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Ya mungkin akan dicari gitu ya, digali dalam-dalam seperti ya almarhum Kiai Haji Buya Sakur misalnya. Itu lebih kritis gitu. Benarkah? Kan gitu. Kemudian ada Mr. TM kemarin ya, sibuk mengurusin agamanya sendiri, tidak urus agama lain. Nah, apakah kemudian orang Kristen tidak berpuasa? Jelas berpuasa teman-teman sekalian. Ada orang Kristen yang melakukan puasa Daniel, hanya makan sayur-sayuran saja. Ada yang melakukan puasa Esther, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ya kan? Ada juga yang kasih puasa ya 1 kali seminggu. Gitu. Ya itu tidak ada paksaan. Karena memang untuk berpuasa itu pribadi kita. Tidak perlu diheboh-hebohkan gitu ya. Justru kalau kita mau nilai di bulan-bulan puasa seperti ini, bahkan ada isu lagi ya, tidak tahu di daerah mana, ada penutupan gereja lagi di bulan puasa ini. Ini yang harus dipikir teman-teman sekalian. Teman-teman Muslim harus ini yang harus dipikirkan. Gitu. Jangan kemudian kalian itu sibuk mengurusin agama Kristen gitu ya. Tapi di bulan puasa kalian saja kalian melakukan hal-hal yang tidak baik kok. Ya harusnya kalian sibuk menegur itu gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya kita memang santai gitu ya. Kita tidak mungkin marah-marah gitu ketika mereka membahas ya. Karena apa bedanya kita dengan mereka? Ya, ya buat kita ya puasa-puasa seperti itu yang dipamerkan gitu. Itulah puasa yang munafik. Kata Tuhan Yesus Kristus yang dibacakan oleh Subandi tadi. Ya, berpura-pura berpuasa, berpura-pura beribadah gitu ya. Makanya kita lihat mereka sholat di pinggir di tengah-tengah jalan, ya. Mereka sholat di gereja begitu ya, depan gereja untuk mengganggu gereja. Ya. Ini yang sikap-sikap yang munafik kata Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi ya sudahlah ya, Gus Subandi. Nanti kapan-kapan ya saya mungkin akan cari Anda ya, biasa ke Dancep Mumek ini. Ya si Gus Bandi ini saya mungkin akan komunikasi dengan beliau teman-teman sekalian ya, karena banyak sekali yang kemudian dia bahas tentang kekristenan itu yang ngawur semua, dan beberapa videonya juga saya sudah reaction di video ini. Baik teman-teman sekalian, seperti itu saja ya komentar kita dari orang-orang yang busuk ya seperti mereka ini yang sibuk mengurusin agama lain tapi mereka tidak urus agama mereka sendiri. Baik teman-teman sekalian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.